Oke kawan, kita ini ke plater lagi alias kudanan lagi. Ini saya kudanan di wilayah Medang, tepatnya di rumah Bapak Supardi alias Betek. Lihat betapa derasnya hujan pada kali ini. Ini adalah merupakan agregat tentang Bribka Bambang Permadi, ya. Agregat tentang Bribka Bambang Permadi yang telah menculik dan membawa kabur atas anak-anak dan istri sah saya pada 2011. Kejadiannya pasti seperti ini. Jadi keadaannya hutan lebat seperti ini, alasannya menolong, alasannya memberi tumpangan dan sebagainya, tapi kenyataannya adalah melakukan penculikan, penadaan, dan pelemparan wewenang, penyalahgunaan wewenang, serta aksi brutal, arogan, anarkisme yang dilakukan selama ini. Sudah lebih dari 13 tahun saya menggelandang, saya menderita ya gangguan depresi, saya menderita saraf otak kecil, saya menderita flu tulang dan komplikasi ginjal sebelah kanan dan dengkul ya, rematik. Kita menginvestigasi ini dengan pengorbanan waktu, biaya, dan pengorbanan moral, ya, pengorbanan perasaan. Maka dari itu kami dalam hal ini tetap membuka suara berkaitan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme, perampokan, perampasan, pencurian, dan penculikan atas anak-anak dan istri sah saya yang ditahan, disekap lebih dari 13 tahun. Maka dalam hal ini kami meminta kasus ini didiskursus ulang, direkonstruksi kembali. Jangan ada doxing. Di antara kita semua harus diteliti secara fair. Kepolisian harus bertanggung jawab, melindungi pelapor dan melindungi korban. Karena dalam hal ini sepenuhnya korbannya adalah saya atau kami. Kok procok kabeh, Teh? Kok trocok kabeh, Teh? Sepenuhnya adalah kami, maka dengan hal ini tentunya saya berharap ada keseriusan dari para pihak, terutama dari Bapak Komandan Kapolsek Tambaromo, Kapolsek Gabus, juga Kapolsek semuanya. Kita hanya ingin memperhatikan ini dari beberapa sisi, tidak ingin menang sendiri. Kita tentunya mengharapkan ada keadilan, ada proses hukum, ada proses penyelesaian. Jangan kasus ini hanya digantung, Pak. Kami meminta para pelaku, semua dalang, otak, dan para pelaku serta sindikatnya, terutama dari dalam desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, terutama adalah kami tua Subi yang diduga kuat menjadi dalang, yang dilanjutkan pada JBR dan dilanjutkan ke Mulyadi Sukolilo yang diduga kuat merancang kasus penculikan dan perampasan serta penguasaan atas anak-anak dan istri sah saya ini secara membabi buta selama 13 tahun itu, dan tentunya sudah terstruktur sistematis dalam rangka perampasan
Jadi dalam rangka untuk menipu daya, perampasan, penguasaan al-haq, nanti dibuat kepanitiaan seolah-olah terjadi ini itu, lalu mereka melakukan penguasaan terhadap harta benda kami. Fokus pada itu, Pak. Jadi saya minta fokus perkara kriminalnya yang mengerucut pada aksi brutal, arogan, anarkisme dan penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi dibantu oleh preman tadi. Tentunya ada penguasaan masif, ada perencanaan yang matang, ada kepanitiaannya, ada vendor, ada pendananya. Jadi tolong kasus ini direkonstruksi, dibuat atau diteliti, diselidiki dengan sungguh-sungguh. Jangan diskriminatif, jangan membalikkan fakta dulu, tetapi secara fair station kasus ini dipertimbangkan secara matang bahwa kami dan keluarga kami adalah benar-benar korban dari aksi rekayasa yang diduga dilakukan justru oleh Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo sebagai rolling door utama. Jadi karena rolling door-nya ini terbuka lebar-lebar dan saudara Indah Wahyu pulang ke rumah dengan membawa rampok, ya, bukan pulang ke rumah untuk membenahi rumah tangga, tapi pulang ke rumah dengan membawa rampok yang membawa sepeda motor, mengambil uang, mengambil benda-benda berharga dan lain sebagainya, termasuk juga mengambil seluruh berkas-berkas, ijazah, talon, kwitansi, sertifikat dan sebagainya. Tentunya hal itu apakah termasuk jenis pelanggaran hukum atau tidak? Tentunya kami meminta kepolisian untuk bertindak ekstra hati-hati dan serius dalam mengungkap kasus ini, karena para pelaku tentunya mungkir karena mereka takut atas pengembangan kasus ini dan mereka telah melakukan berbagai serangkaian percobaan pembunuhan kepada saya sebagai korban dengan cara persekusi eksekusi, tidak di satu titik tempat saja, tetapi telah terjadi di Pertigaan Tanggel, pernah terjadi di Kebuan, pernah terjadi di Sugian, Jalan Sugian Kebolampang, pernah terjadi dilakukan orang tidak kenal di Kopek, ya, Karangwotan, juga pernah terjadi yang paling masif adalah di Mojo Lawaran Gabus. Dan kejadian yang paling masif dan paling tragis adalah kejadian di Mojo Lawaran Gabus yang dilakukan justru oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi. Ini karena sudah menjadi data intelijen dan penyelidikan khusus semua sudah meluas, disampaikan di Facebook, di media sosial, kami memohon keseriusan Bapak Kapolresta Pati untuk mengungkap kasus ini. Jadi kalau kasus-kasus yang saya laporkan lainnya hanya fair sharing, hanya sampingan saja, barangkali bisa menjadi barter kasus atau menjadi data intelijen tambahan untuk kepolisian memberi penghargaan seluas-luasnya kepada kami terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota polsek-polsek yang diduga membackingi kasus penculikan, perampasan, penculikan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi. Maka dari ini dengan pergantian polsek-polsek, saya kira saya bisa memberikan penjelasan secara terbuka karena tidak adanya kepentingan vested interest, dan saya meminta kasus ini segera dibongkar lebar-lebar. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, sekalipun nyalon dewan, harus diungkap. Jadi seorang anggota dewan dari PDP waktu itu adalah AST, diduga turut merancang kasus kaburnya IWW ini, di mana IWW setelah kabur dari rumah meminta tebusan senilai 600 juta melalui lesan saudara Tomo Sri Tomo Tambak Romo. Jadi Sri Tomo Tambak Romo minta tebusan 600 juta untuk agar supaya saudari IWW dilepaskan dari tahanannya.
Jadi menahan orang lebih dari 13 tahun tanpa kejelasan dan menceraikan dengan alasan-alasan palsu. Harus dibuktikan kalau memang hakimnya terbukti turut serta merekayasa kasus ini, tolong hakimnya juga dipecat. Hakimnya juga harus diproses secara hukum. Demi keadilan, demi perjuangan supremasi hukum di bawah, masyarakat yang paling bawah jangan dipermainkan seperti ini. Kami memohon sampai titik darah penghabisan, saya meminta agar kasus ini diungkap. Siapapun yang terlibat, siapapun yang turut merekayasa, menutup-nutupi, bahkan menghilangkan bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, CS dan kroni-kroninya untuk dapat ditangkap, diminta keterangan dan diproses secara hukum. Demikian keterangan kami sampaikan dengan harapan kepolisian serius melakukan investigasi gabungan, melakukan penyelidikan secara maraton, karena ini saya laporkan kembali kasus persekusi eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus yang dampaknya adalah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Pemkab Kabupaten Pati yang waktu itu dipimpin oleh Bupati Haryanto. Kami sudah komunikasi dengan Bupati Haryanto, hanya normatif dan menyampaikan jangan gaduh begitu saja. Jadi saya minta Haryanto juga diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan aksi brutal, arogan, anarkisme, serta premanisme, percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap saya, Solikur Hadi SAG SPD, yang menjadi korban persekusi eksekusi atas tindak brutal, arogan, anarkis, serta premanisme dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi sebagaimana dimaksud dalam laporan-laporan yang kami sampaikan. Demikian harapan kami agar supaya kasus ini segera terungkap. Siapapun yang terlibat mendalangi, mendanai, dan melakukan turut serta ya terlapor. Jadi kita melaporkan dan turut serta terlapor semuanya untuk dapat diproses secara hukum, dan demi keadilan kita sampaikan apa yang benar saja. Jangan ditutup-tutupi karena memang banyak sekali yang terlibat dalam kasus kroni Indah Wahyu Widiawati ini. Kami meminta kasus ini dibuka luas-luas jaringannya, apa saja kelakuan dan tindakannya, semua sudah dilidik 1, 2, 3 dan dilidik 4, semua itu adalah rekayasa daripada Indah Wahyu Widiawati. Untuk memudahkan, saya kira kepolisian dapat segera menangkap Indah Wahyu Widiawati dan menetapkan saudari Indah Wahyu Widiawati untuk ditetapkan sebagai tersangka. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.